Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendengarkan khutbah, ceramah, seminar, wa yattabi'una ahsanahu, dan dia mengikuti yang baik-baik, mereka itulah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang berfikir. Para pendengar rahimakumullah, santri Pondok Modern Zamzam yang saya cintai dan saya banggakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, beberapa derajat. Kita tahu bersama bahwa kemuliaan seseorang itu juga terdapat pada ilmunya, tetapi tidak sekedar orang-orang yang berilmu, tetapi orang-orang yang berilmu dan dilandasi dengan keimanan, keyakinan, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka dia harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan kebahagiaan akhirat, juga dengan ilmu. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dengan demikian, ketika kita ingin mendapatkan kesenangan, kita ingin mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, itu harus dengan ilmu. Nah, bagaimana kita meraih ilmu? Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita, ahilad dananal ilmi illa bisittatin sa'un bika bin bayanin dzakaun wa hirsun wajtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadin wa tuluz zaman. Ada 6 persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang ketika orang itu ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, baik ilmu keduniaan maupun ilmu akhirat, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama. Para pendengar yang berbahagia, persyaratan yang pertama kata Imam Syafi'i adalah zakaun, yaitu kecerdasan. Tidak ada orang yang bodoh, semua orang itu cerdas. Hanya kadar kecerdasannya itu berbeda-beda. Nah, ketika kita ingin mengembangkan kecerdasan kita, maka kita harus berupaya untuk selalu memanfaatkan otak, akal, pikiran kita untuk selalu berpikir dan berpikir. Karena apa? Karena kecerdasan itu sangat tergantung bagaimana interaksi antara sel-sel yang ada di otak kita. Semakin interaksinya itu semakin cepat, semakin sering, semakin
orang itu akan semakin cerdas. Maka ketika anak-anak sekalian mengerjakan soal-soal yang sulit, ya, jangan berputus asa. Karena justru sukar dan sulitnya soal itu akan mencerdaskan anak-anak semuanya. Oleh karena itulah, maka sekarang dikembangkan model-model pembelajaran yang berbasis HOTS, penilaian-penilaian yang berbasis HOTS, bahkan soal-soal juga berbasis HOT atau High Order Thinking. Artinya apa? Yaitu soal-soal yang pembelajaran-pembelajaran, penilaian-penilaian yang mengajak kepada anak-anak sekalian untuk selalu menggunakan otak, untuk selalu berpikir secara sistematis, menganalisa, mengamati. Dan kebiasaan seperti ini sangat baik sekali untuk kita semuanya dalam rangka mencerdaskan akal pikiran yang kita miliki atau kecerdasan yang kita miliki. Kita jangan sampai tidak memanfaatkan waktu untuk apa? Untuk mencerdaskan nalar dan pikiran kita. Jadi sekali lagi, tidak ada yang bodoh, semua orang itu adalah cerdas. Dan bagaimana kita mencerdaskan diri kita sendiri, tadi sudah saya sampaikan, yaitu kita harus mencoba berpikir hal-hal yang positif, berpikir hal-hal yang bagus, menggunakan akal dan pikiran kita. Oleh karena itu dalam Al-Quran selalu diingatkan, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, ya, afala tatafakkarun, ya. Ini adalah mengajak kita untuk selalu berpikir, afala yanzurun, apakah kalian tidak melihat, apakah kalian tidak mengamati, apakah kalian tidak menganalisa. Jadi modal yang pertama adalah zakaun, yaitu kecerdasan. Yang kedua adalah khirsun. Apa itu khirsun? Khirsun adalah ambisi, kemauan yang keras, ya. Anak-anak sekalian, seseorang itu harus punya idealisme, seseorang itu harus punya cita-cita, seseorang itu harus punya keinginan, harapan yang kuat. Seseorang itu harus bermimpi untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Karena cita-cita itu merupakan sesuatu kekuatan yang dahsyat yang menggerakkan potensi-potensi, kemampuan-kemampuan yang ada pada diri manusia. Ketika kita punya keinginan, kita punya kemauan yang keras untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, maka orang itu akan mencari ilmu itu dimanapun dan dengan cara apapun, karena dia memiliki khirsun, yaitu satu ambisi untuk meraih pengetahuan, ilmu yang setinggi-tingginya, ilmu yang sebanyak-banyaknya, ya. Maka ketika orang memiliki khirsun, dia tidak akan merasa puas dengan ilmu yang dia miliki. Dia akan berambisi untuk selalu meningkatkan pengetahuan yang dia miliki. Yang ketiga adalah wajtihadun, ya, jadi yaitu kesungguhan, ya. Seseorang harus punya sifat sungguh-sungguh, kerja keras dalam meraih dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Kata Mutiara mengatakan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan. Jadi, dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman, wa ma laisa lil insani illa man sa'ah. Dan bagi seseorang itu sesuai dengan dia akan mendapatkan
sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ketika orang itu bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan yang terbaik bagi dirinya dan bagi sama kita. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah dirhamun, ya, yaitu finansial, uang. Ya. Anak-anak sekalian dan para pendengar rahimakumullah, untuk mendapatkan ilmu yang luas itu tidak bisa dilakukan secara cuma-cuma. Kita membutuhkan biaya, apalagi di era yang seperti ini, itu biaya-biaya untuk mendapatkan ilmu itu harus kita lakukan. Dan kita tidak boleh bakhil, kita tidak boleh, istilahnya dalam bahasa itu eman-eman, ya, untuk mengeluarkan biaya dalam rangka mencari dan meraih ilmu pengetahuan. Kita tidak boleh pelit untuk membeli buku, kita tidak boleh bakhil untuk membeli fasilitas untuk mendapatkan pengetahuan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi ketika kita ingin pergi kemana, merantau untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Insya Allah, uang yang kita infakkan untuk meraih ilmu pengetahuan, untuk mencari ilmu, itu akan menjadi amal jariah, baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak kita. Maka orang tua harus ikhlas memberikan biaya kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya mencari untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya adalah wasuhbatu ustadzin, yaitu guru yang menjadi sahabat kita, guru yang mengajarkan banyak ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang santri, sebagai seorang pelajar, kita harus menghargai dan menghormati guru-guru kita yang sudah mengantarkan kita, yang sudah memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan kepada kita semuanya. Ya, kita harus menghargai, menghormati apa yang diberikan guru-guru kita. Kita menjadi pandai, kita menjadi pintar karena guru-guru kita, yaitu wasuhbatu ustadin. Dan yang terakhir adalah watul zaman. Tul zaman itu adalah proses yang panjang, waktu yang lama. Seseorang untuk menjadi seorang pakar, menjadi seorang ahli, itu tidak bisa dadakan. Ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, mereka itu melalui proses yang panjang, baik belajar dari guru maupun belajar dari lingkungan dan lain sebagainya. Maka orang yang menuntut ilmu dituntut kesabaran, ya, dituntut kesabaran. Dia sabar untuk menerima dan menghadapi berbagai tantangan, berbagai cobaan di tengah-tengah jalan ketika seseorang mencari ilmu pengetahuan, karena itu membutuhkan proses yang panjang. Ketika orang tidak sabar, maka dia akan kalah sebelum bertanding, atau dia kalah di tengah-tengah pertandingan. Kita ingat bagaimana seorang ahli hadis yang bernama Ibnu Hajar. Suatu ketika di pesantren, dia sedang mencari ilmu, dia merasa tidak puas karena hanya mendapatkan sedikit ilmu. Maka kemudian dia pulang, dia minggat di tengah-tengah hutan. Dia melihat ada air yang menetes di atas batu, yang kemudian batu itu cekung. Kemudian dia berpikir betapa lamanya air itu mengenai batu. Dan itulah kemudian dia tidak menjadi pulang, dia berangkat lagi ke pesantren, dan itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi
orang-orang yang sabar di dalam mencari ilmu pengetahuan. Demikian para pendengar dan para santri rahimakumullah, apa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya, sukses untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.